Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, selamat datang kepada teman-teman para ustadz yang dari Hidayatullah. Semoga di pagi hari ini, di Yaumul Jum'ah, hari yang penuh keberkahan ini, kedatangan antum semua di tempat kami membawa keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Tentunya temanya bukan antum belajar ke saya, bukan. Ini kebalik sebenarnya. Harusnya ana yang belajar ke Hidayatullah. Karena secara usia, Masya Allah, usia Hidayatullah itu lebih tua dibandingkan usia saya. Ana baru 41 tahun, sedangkan Hidayatullah udah dari 70-an ya, kalau nggak salah ya, 70-an. Artinya secara usia organisasi ini sudah lama. Artinya sudah banyak asam garam tentang dakwah. Imma itu dakwah Islam, imma itu dakwah terhadap ekonomi dan yang lain sebagainya. Artinya ini kebalik ini, ada yang kebalik hari ini. maka harusnya temanya hari ini bukan antum belajar ke At-Taifah, tetapi bagaimana kita belajar bareng-bareng. Nanti kalau sekiranya ada yang salah, mohon dikoreksi, ya, mohon dikoreksi. Taib. Sebelumnya, ana perkenalkan diri ana. Nama Andi Dwi Susanto. Ana sendiri berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Mungkin ada yang dari Ngawi atau Jawa Timur. Tapi di Bekasi sudah dari 2004. Sudah hijrah ke Bekasi dan menetap domisili di sini. Taib. Dan usia saat ini 41 tahun, alhamdulillah, dengan 5 orang anak. Istri masih 1, alhamdulillah. Muwahhid katanya. Muwahhid. Taib. Jadi kesibukan anak selain sebagai pebisnis, jadi mengurusi beberapa bisnis, ada di antara At-Taifah ini. Terus juga ada Palmira, Pangan Alami Nusantara, gedungnya kurang lebih sekitar 80 meter dari sini. Juga ada Herbal Alami Indonesia yang ada di Sragen. Kemudian juga Hijrah Inspirasi Indonesia, itu sebuah organisasi IO yang itu concernnya di expo seperti itu. Juga ada Ahu Nusa Persada, ini lokasinya di Sragen juga, fokus di pengembangan perusahaan, salah satunya kosmetik dan lain sebagainya, termasuk juga Santoso Realty Group, itu saat ini fokus di agro ya. Di sana kami ada agro, sedikit ya, nggak banyak lah agro. Fokus kami di perkebunan alpukat. Terus juga ada Taifah Tran, juga ada. Jadi kurang lebih itu, dan mengurusi beberapa, meskipun tidak saya masuk ke dalam manajemennya, ada beberapa usaha patungan yang saat ini juga kami coba kembangkan bersama ikhwan-ikhwan di luar sana, seperti itu. Kesibukannya selain ngurusi bisnis juga kami, anak sendiri mahasiswa tingkat akhir S2 IOU, jadi sekarang lagi ngerjain tesis, dan insya Allah di akhir bulan ini akan sidang tesis, seperti itu. Termasuk juga mahasiswa S1 manajemen. Kenapa kalau saya ngambil manajemen lagi padahal sudah S2? Ya namanya ilmu, karena semakin banyak usaha yang dipegang, harus semakin ilmunya juga harus meningkat, bertambah. Tidak bisa apa yang selama ini kita terapkan untuk 1-2 usaha digunakan untuk seluruh usaha, tidak bisa. Makanya ilmu harus bertambah. Maka dari situ kami ikhtiar lagi untuk terus belajar di Siber Muhammadiyah Yogyakarta, dan sekarang semester 6. Kemarin juga sudah mengajukan proposal skripsi. Saya juga menjadi pembicara di teman-teman UMKM, termasuk pernah menjadi ketua Korwil Bekasi KPMI, mungkin antum tahu, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, dan beberapa kegiatan yang lainnya. Baik. Jadi di hari ini insya Allah Ana lebih akan sharing bagaimana
membangun usaha At-Taifah ini, dan At-Taifah ini adalah usaha pertama kami yang didirikan di tahun 2011. Ya berarti kurang lebih plus minus ya sekitar 15-an tahun sudah. Seperti itu, baru setelah At-Taifah ini settle, kami memulai bisnis yang lain seperti itu. Disclaimer dulu, nanti kalau di dalam pertengahan Ana menjelaskan memanggil antum Bapak atau panggilan yang sekiranya mungkin kurang tepat, Ana mohon dimaafkan. Mungkin ada di antara antum yang usianya lebih tua dari Ana. Kalau sekiranya saya panggil kurang ini ya mohon dimaafkan. Kadang keceplosan. Biar lebih akrab gitu. Baik. Masalah apalagi tadi ada yang dari Maluku, Sulawesi, masalah. Kami juga ada distributor di Sulawesi Selatan. Ada di Bau-Bau juga ada. Produk kami ada di Bau-Bau, di Timika, sedangkan Ana sendiri belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana. Baik, slide berikutnya Mbak Dila. Terkait setelah profil. Baik, At-Taifah sendiri adalah sebuah perusahaan produksi obat tradisional. Jadi dari mulai awal berdirinya At-Taifah itu fokusnya di produksi. Bukan dia sebagai toko, bukan dia sebagai reseller, bukan, tetapi langsung fokus di produksi, memproduksi barang. Dan kami didirikan dari tahun 2011. Itu sebuah rumah kecil, jadi saya kurang lebih jarak dari sini sekitar 1 km dari sini ada rumah yang sekarang ini masih kami tinggali gitu. Dulu mulai usahanya dari situ, kurang lebih ya kamar ukuran 2x3 lah, 2x3. Kami memulai bisnis di situ dibantu oleh anak pertama kami dan istri. Jadi dulunya Ana masih kerja di sebuah perusahaan nasional, akhirnya merintis usaha, dan usaha At-Taifah ini usaha terakhir Ana setelah kegagalan berikutnya, setelah kegagalan sebelum-sebelumnya. Jadi pernah usaha juga ayam kampung dan lain sebagainya, gagal qadarullah. Nah, akhirnya sampai pada At-Taifah ini produksi madu, dan itu dibantu oleh anak kami dan istri kami. Jadi ketika awal memulai usaha ini, maka waktu itu karena kurang lebih ada yang namanya sip malam dan sip siang gitu. Sip malam itu dari jam 4 sampai jam 12 malam kalau nggak salah. Sampai rumah itu jam 1. Jadi jam 1 itu kita produksi sampai jam 3, tidur sebentar, sholat subuh, langsung produksi lagi dan memasarkan, mengirim dan lain sebagainya. Jadi memulai bisnis itu seperti itu. Ya. Baik. Itu sekilas dulu, nanti insya Allah di tengah akan lebih lanjut lagi. Jadi alhamdulillah At-Taifah sendiri sudah tersertifikasi halal. Seluruh produk At-Taifah semuanya sudah ada sertifikat halal. Baik itu yang di At-Taifah sini ataupun di Palmira. Jadi di At-Taifah sini fokusnya itu di obat tradisional. Apa? Jadi kayak kapsul, cairan obat dalam, madu murni itu bisa. Adapun di Palmira itu semacam kayak pangan olahan. Masuk di situ yang barusan ini susu kurma masuk di situ, terus ada susu etawa, teh, dan beberapa macam produk olahan pangan lainnya seperti itu. Dan semuanya alhamdulillah semuanya sudah tersertifikasi halal dan memperoleh izin dari BPOM. Teman-teman perlu ketahui bahwasanya untuk mendapatkan izin BPOM itu tidak serta-merta, artinya kita daftar terus langsung dapat izinnya, tidak. Jadi semuanya aspek itu harus dinilai, ya. Mulai dari kita harus memiliki badan usaha dulu. Nah, badan usaha dulu. IMA itu CV, IMA itu PT. Kalau memang bisa PT, tafadhol, CV nggak ada masalah. Jadi itu tidak berpengaruh. Itu nanti yang membedakan adalah laporan pajaknya. Baik, selanjutnya setelah badan ini selesai, maka ada yang namanya pengurusan perizinan lingkungan. Bagaimana lingkungan ini terkait, kalau bahasa ininya AMDAL, tapi ini AMDAL yang versi kecilnya gitu. Persetujuan lingkungan gimana kalau nanti di sini ada perusahaan seperti ini, kira-kira ganggu lingkungan nggak? Minta tanda tangan kiri kanan tetangga dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau sekarang itu ada yang namanya OSS. Jadi antum nanti kalau memang ada setelah kembali ke daerah ingin mendirikan perusahaan semisal ini, maka antum rujuk di situ, ada OSS, ada websitenya. Antum buka di situ. Baik.
Setelah itu baru kita mengajukan ada yang namanya ke bidang DPMPTSP. Jadi itu sebuah lembaga perizinan di tingkat kota, kabupaten kota ataupun provinsi. Kalau produksi obat herbal seperti ini, dia nginduknya langsung kedua hal, DPMPTSP kabupaten kota dan provinsi. Jadi dua hal ini harus mengikuti. Jadi dari sisi kelegalan perusahaannya harus diselesaikan dulu. Baru setelah itu nanti kita merujuk ke peraturan BPOM, apa terkait layout. Jadi tidak bisa teman-teman semua ketika sebuah unit usaha memproduksi herbal, memproduksi makanan yang itu berizin BPOM, kita bikin layoutnya sembarangan, tidak bisa. Layout itu atau alur produksi itu harus disetujui oleh BPOM. Maka banyak qadarullah banyak dari teman-teman kami ketika mereka tidak mengilmui ini, mereka bangun dulu. Ya, bangun dulu baru mengajukan ke BPOM. Akhirnya apa? Mau nggak mau layoutnya akhirnya harus direvisi. Ketika layoutnya direvisi kan mau nggak mau ini bangunan sudah jadi harus direnov. Iya kalau masih direnov, kalau harus dibangun ulang apa nggak rugi uang? Dan alhamdulillah dari awal At-Taifah dari sisi penjaluran kami sudah benar. Artinya apa? Kami urusin semua dokumen-dokumennya, layoutnya, sampai layout itu disetujui. Seingat saya, layout ini disetujui itu kurang lebih sampai 5 atau 7 kali revisi. Jadi nggak usah khawatir, tapi antum nggak usah khawatir. Pengusaha ini ya emang harus seperti ini. Jangan terus baru revisi. Nggak susah gitu. Ribet enggak. Karena kita harus berhusnudzon bahwasanya aturan itu dibuat untuk konsumen. Sedangkan BPOM itu mereka mengatur peredaran produk, produksi produk, dan sebagainya. Tujuannya kemana sih? Untuk konsumen. Mereka ingin memastikan bahwasanya produk yang beredar di pasaran itu benar-benar aman dikonsumsi oleh konsumen. Ketika pola pikir kita seperti itu akan menjadikan kita justru malah bersemangat untuk kejar. Saya harus bisa. Bahkan waktu itu qadarullah ada omongan dari luar. Bahwasanya, nggak bisa kalau nggak nyuap. Bener, nggak bisa kalau nggak nyuap. Anak buka di sini ya. Beberapa kali kami disidak oleh BPOM. Sengaja saya pancing. Ketika disidak, pulangnya mereka saya tanyain, mohon maaf, ini transportnya berapa ya? Oh enggak pak, kami gratis, kami enggak di. Alhamdulillah. Artinya apa? At-Taifah tidak menjalankan hal yang seperti itu. Jadi apa? Selama ini omongan di luar sana yang mengatakan bahwasanya untuk mendapatkan ini, izin seperti ini, untuk mendapatkan legalitas BPOM, baik itu TR, MD atau yang sejenisnya, itu harus nyuap, harus nyogok. Lah, tidak. Jadi buat teman-teman nanti, ketika antum memang benar ingin mendirikan seperti ini, harus berpositif thinking. Harus yakin, nggak ada suap. Dan insya Allah lancar-lancar saja, nggak ada masalah. Nyatanya kami bisa. Kalau memang direvisi, nggak ada masalah kita revisi. Gitu. Baik. Itulah kenapa salah satu alasan kami untuk semakin survive. Artinya apa? Ingin membuktikan omongan orang bahwasanya apa yang selama ini diomongkan orang terkait legalitas yang susah, terkait kejelimetan dan lain sebagainya, ternyata enggak. Yang ada adalah bisa jadi kita itu sebenarnya kurang ilmu, kurang wawasan, kurang tahu sebenarnya alurnya itu seperti apa sih gitu loh. Belum jalan tapi sudah menjudge bahwasanya oh ini susah ini, oh ini nggak bisa ini, seperti itu. Baik. Selanjutnya, kenapa kami memilih ketika awal mendirikan At-Taifah, kenapa kami memilih usaha madu? Maka perlu teman-teman ketahui bahwasanya madu ini secara manfaat luas, orang pasti sudah tahu manfaatnya selama madu ini asli. Ima dia Islam, ima dia non-muslim. Ima dia orang kota, ima dia orang desa. Ima dia orang bersekolah ataupun tidak. Selama madu ini asli, mereka tahu manfaatnya. Artinya apa? Di sini poinnya adalah ketika nanti antum kembali ke daerah, ingin mendirikan usaha, cari usaha yang minim risiko. Seandainya itu bahasa ininya, lifetime produknya atau masa waktu produknya itu bisa lama.
Jangan produk-produk yang itu hari ini diproduksi, besok nanti sore basi. Itu resikonya terlalu besar untuk memulai sebuah usaha. Maka kalau madu itu sendiri, selama dia madu asli, sebenarnya nggak ada expirednya. Tetapi karena kita hidup di Indonesia, ada aturan itu mengatur bahwasanya seluruh produk yang beredar di pasaran harus ada expirednya. Rata-rata kami kasih expired 3 tahun sampai 4 tahun. Tapi hakikatnya madu murni nggak ada expirednya. Artinya apa? Ini tingkat risikonya sangat kecil. Seandainya qadarullah, Allah takdirkan bahwasanya produk ini 1 minggu belum laku, 1 bulan belum laku, 1 tahun belum laku, apakah basi? Tidak. Tidak basi. Selama itu proses penyimpanannya bagus. Taib. Itulah kenapa salah satu alasan kami untuk menjadikan madu ini sebagai usaha awal kami dulu. Taib. Selanjutnya, pernah di suatu titik balik kami bahwasanya ini sekaligus anak cerita semoga menjadi ada ibroh di situ, pengalaman pribadi kami. Jadi sebelum kami ada usaha At-Taifah ini, kami bekerja di sebuah perusahaan nasional. Qadarullah, karena anak yang sebagai tulang punggung keluarga menafkahi ibu, karena bapak sudah meninggal, ibu dan kakak yang kuliah, artinya benar-benar anak sebagai tulang punggung, termasuk juga anak harus menafkahi istri, maka qadarullah hutangnya banyak. Sampai waktu itu ketika anak resign, HRD saya masih ingat sampai sekarang, HRD itu bilang, "Di hutang kamu ternyata banyak juga ya." Saya jawab gimana? "Iya Pak, saya sudah nggak mengharapkan pesangon dari perusahaan ini. Saya hanya berharap utang-utang saya semuanya lunas dan saya bisa memulai kehidupan baru." Qadarullah ternyata tinggal 1 utang yang belum lunas, yaitu KPR. Karena sependek pengetahuan anak dulu, yang namanya KPR itu kalau kita jadi nasabahnya itu ya kita nggak riba gitu. Sependek pengetahuan, ternyata qadarullah meskipun kita sebagai konsumennya itu masuknya ke riba. Sampai pada ketika Ana memulai usaha ini, setelah resign, memulai usaha ini kurang lebih sekitar 4 atau 5 bulan, Ana memiliki uang 28 juta. Senilai dengan total KPR yang masih tersisa. Ya, senilai total KPR yang masih, jadi utang KPR Ana masih 28 juta, Ana punya uang 28 juta. Di tingkat itu, Ana ngobrol sama istri, "Mi, ini kelihatannya enak ini diputar dulu nih uangnya. Sebagaimana pengusaha kan biasanya gitu ya, ngapain sih buru-buru ngelunasin utang, toh juga kita nggak pernah kena denda kok gitu. Lagian seandainya kena denda pun ya dendanya kecil, biasanya kan seperti itu. Ngapain buru-buru dilunasin? Biasanya pengusaha secara umum itu seperti itu." Maka waktu itu istri menguatkan, "Bi, inget nggak dulu waktu tujuan utama resign itu apa? Bukannya dulu tujuan utama resign itu untuk terhindar dari riba. Ayo sekarang kita lunasin." Dan saat itu pula kami berdua datang ke bank, kami lunasin sisa utang 28 juta itu dengan uang yang pas 28 juta itu. Akhirnya apa? Qadarullah usaha kan sudah nggak ada modal itu. Usaha ini sudah mulai merintis, mulai berkembang, agen-agen di luar daerah sudah mulai tahu, nggak ada modal sama sekali. Bismillah, Allah Azza wa Jalla takdirkan 2 atau 3 hari setelah saya mengelunasin utang itu ditelepon dari luar daerah, dari Surabaya, dari Samarinda, yang notabene saya belum pernah lihat wajahnya, belum pernah datang ke tokonya, cuma tahu nomor teleponnya dan namanya. Dia telepon ke saya, "Pak, saya order madu ini. Saya totalin, ditransfer lunas dari awal." Pada tahap itulah saya semakin yakin bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Ketika kita benar-benar istiqomah untuk menjauhkan segala hal yang itu pelanggaran syariat, imma itu dari muamalah kita, imma dari ibadah kita, maka Allah pasti akan menolong. Dan itulah akhirnya yang menjadi filosofi dari perusahaan At-Taifah ini. Artinya apa? Ketika mungkin saat ini atau kemarin yang krisis COVID, Allah takdirkan banyak usaha yang tumbang, banyak usaha yang
Allah takdirkan, qadarullah harus mengurangi karyawannya dan lain sebagainya, Al-Taifah walhamdulillah masih stabil. At-Taifah, produsen madu dan herbal berkualitas. Jadi inilah yang semakin memberi semangat bagi kami untuk terus meniti di jalan ini.